setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM secara tegas menyatakan bahwa produk Glavicia milik dokter kecantikan Reza Gladys dan Atobah Mufid dinyatakan ilegal tidak memiliki izin edar yang sah. Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid tetap membantah dan menegaskan jika produk kecantikan miliknya tidak berbahaya. Ya, Reza Gladys dan Atobah Mufid menyebut jika BPOM salah paham dan dalam sosial medianya, keduanya terlihat menunjukkan bukti berupa data agar masyarakat percaya jika produk kecantikannya itu tak berbahaya. Di sisi lain, sahabat Reza Gladys, yakni Fitri Salhuteru dan Tengku Zanzabella juga terlihat sibuk meluruskan isu miring tersebut demi membela Reza Gladys. Sementara atas komentar-komentar yang disuarakan melalui laman sosial media itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar akhirnya angkat bicara. Ya, polemik tersebut semakin menjadi panas dan tentunya membuat masyarakat penasaran akan kelanjutan kasus tersebut. Dan untuk mengetahui polemik panas yang terjadi antara Reza Gladys dan BPOM, maka inilah 5 polemik panas Reza Gladys versus BPOM RI versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, BPOM RI mencabut izin edar 16 produk kosmetik yang dinyatakan ilegal. Ya, salah satu yang dinyatakan ilegal adalah Glavicia Glowing Booster Cell milik dokter kecantikan Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid. Bahkan menurut Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, dirinya telah menandatangani secara resmi surat rilis tersebut. Kan intinya itu semua sudah dijelaskan di press release kami, bahkan sudah dipublish. Tinggal di copy paste saja apa yang itu kan saya tanda tanganin itu. Di sisi lain, Reza Gladys sebagai tertuding merasa tak terima dan membantah menjual produk berbahaya. Ya, menurutnya justru BPOM salah paham karena produk yang dirilis bukanlah skincare, melainkan hanya sebuah nama treatment yang sudah aman dan memiliki izin edar. Saya jelaskan ya terkait masalah treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Libeskin. Produk Libeskin itu adalah sudah ber-BPOM ya. Dan jarumnya pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu
ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili, jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memasukkan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes, insulin. Kan dia sama sendiri gini. Lebih dalam itu. Lebih dalam malah. Tes glukosa, tes kolesterol ini di sini kan sama pakai jarum. Tidak dilakukan Ya kan? oleh dokter. Nah, itu tidak dilakukan dokter. Di apotek juga bisa. Ini sudah ada depkesnya dan ini udah ada depkesnya dan itu tindakannya di klinik karena itu adalah nama treatment. Ya, nama treatment produk. Nama treatment klinik, produknya Ribeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidrokuinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Tadi di persidangan saya mau menampilkan produk itu, tapi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan itu. Sahabat Reza Gladys, yakni Fitri Salhuteru tampak ikut menyoroti terkait rilisan BPOM soal produk Reza Gladys yang dinyatakan ilegal. Ya, menurut Fitri Salhuteru, seharusnya BPOM mencari tahu terlebih dahulu secara detail sebelum melakukan rilis. Karena menurut Fitri, BPOM seolah berpihak atau sengaja menyudutkan Reza Gladys. Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar membantah tudingan tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa BPOM tidak pernah berpihak dan tidak dapat disuap. Lantas seperti apa sorotan Fitri Salhuteru? Dan bagaimana reaksi Kepala BPOM? Kalian menyimak ya story-story aku tentang kisruhnya BPOM itu harus kita perbaiki. Kemarin kan udah giring opini A, B, C, D, ternyata kan nggak seperti itu. Kepala BPOM juga menyatakan bahwa bulan apa tuh ditarik. Sudah ya, kurang-kurangin bikin penggiringan opini dan gaduh. Saya juga baca di sosial media, jadi teman-teman yang lihat ada komen-komen yang menganggap Badan Pengawas Obat dan Makanan berpihak. Kita tidak berpihak sama sekali. Badan POM tidak bisa dibayar. Badan POM tidak bisa, kita berdiri di atas aturan. Dan sekarang kalau siapapun yang melanggar, kita akan tindak. Tak hanya Fitri Salhuteru, Tengku Zanzabella yang juga merupakan sahabat Reza Gladys juga turut menyuarakan rilis BPOM soal produk Reza Gladys yang dinyatakan ilegal. Ya, menurut Zanzabella, seharusnya BPOM tak mengarah ke satu pihak, karena menurutnya hal tersebut membuat masyarakat gampang tergiring opini yang tak sesuai dengan fakta atau kebenarannya. Selain itu, Zanzabella juga menilai jika permasalahan BPOM ini tidak memiliki keterkaitan dengan kasus pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani yang diketahui juga selalu menyinggung soal produk kecantikan milik Reza Gladys. Kemarin BPOM baru merilis 16 produk yang dianggap melanggar aturan dan berbahaya. Salah satunya adalah Ribeskin Superficial Pink. Jadi produk ini berasal dari Korea Selatan yang memang digunakan sebagai bundling di treatmentnya Glavitsya. Tapi yang harus dicatat dan diketahui adalah, satu, Ribeskin ini bukan produk dari Reza Gladys atau Glavitsya. Itu adalah produk dari Korea Selatan yang memang banyak digunakan oleh klinik-klinik lain. Jadi bukan hanya Reza Gladys saja yang menggunakannya. Yang kedua, produk ini tidak dijual bebas, melainkan penggunaannya hanya sebagai bagian dari treatment.
dan jauh telah dihentikan sebelum BPOM rilis di periode September 2023 sampai Oktober 2024. Yang ketiga, tidak ada laporan kerusakan kulit secara masif. Tidak ada KIPI, tidak ada kasus kriminal juga. Tapi seolah-olah media ini menggiring opini bahwasannya penjahat besarnya adalah Reza Gladys dan kliniknya Glavitia. Kenapa hanya satu nama saja? Kenapa tidak menyebut nama-nama lain? Kalau memang BPOM ingin edukatif, kenapa tidak menegur semua yang menggunakan produk tersebut? Jangan sampai penggiringan opini ini terlihat mempolitisasi kosmetik lokal, di mana produk lokal yang berkembang malah ditekan sama penggiringan opini dari media. Kami sebagai konsumen paham, ini bukan sekedar regulasi, tetapi ada aroma-aroma seleksi pasar secara tersembunyi. Karena rentetan postingan dari BPOM itu seperti mengarah, tapi memang yang menggiring opini itu adalah masyarakat. Kami adalah masyarakat yang cerdas, jadi kami tidak terpengaruh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, Taruna Ikrar, tegas menyatakan jika lembaga BPOM akan melakukan sidang ke lapangan untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan yang tidak memenuhi standar BPOM. Tak hanya itu, Taruna Ikrar juga menyatakan jika BPOM tak pernah takut dengan siapapun karena BPOM adalah lembaga terbesar yang bertugas melindungi masyarakat. Tanpa ditantang kita kan sudah menyidak kan. Berarti benar ya Pak, kemarin BPOM sudah mensidak. Teman-teman sudah turun ke lapangan. Iya Sidak dong, ya? kita tidak perlu takut sama siapa saja. Badan POM bebas korupsi, Badan POM bebas sogokan, Badan POM bebas gratifikasi, dan Badan POM tidak terjebak oleh siapapun. Kita tegak lurus sama aturan. Itu janji dan sumpah kami. Jadi tidak berpihak pada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala Badan POM, tentu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum, ya. Jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama. Bukan hanya pesohor tersebut punya produk, tapi tentu produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, Taruna Ikrar menyatakan jika pihaknya siap menjadi saksi dalam kasus Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Ya, seperti diketahui selama ini nama lembaga BPOM selalu diseret dalam pusaran kasus tersebut. Dan kali ini Kepala BPOM tegas menyatakan jika pihaknya siap menjadi saksi ahli. Oh, Badan POM siap. Badan POM siap untuk menjadi saksi, ya. Ya tentu begini ya. Yang akan memutuskan itu adalah pengadilan. Kenapa disebut tuntutan 12 tahun atau 5 miliar? Itu yang menuntut nanti tentu data dari Badan POM akan diserahkan ke kejaksaan. Jaksa akan menuntut sesuai dengan aturan yang ada, hakim yang akan memutuskan. Jadi seperti itu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.